nggak bosen ya. Kalian lagi di rumah kan? Iyalah ya, namanya juga PSBB gini, lagi pandemi, jadi kita harus jaga jarak, tetap di rumah aja, dan semoga kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Amin. Oke? Oke. Oh ya, aku mau nanya nih sama teman-teman semuanya, selama pandemi COVID ini kan kita di rumah aja ya. Jadi kegiatan apa sih yang teman-teman lakukan selama di rumah aja? Apalagi yang generasi muda nih. Generasi muda itu harus tetap aktif, kreatif, inovatif, dan solutif. Nanti komen di bawah ya, supaya kita bisa cerita-cerita, sharing-sharing kegiatan apa yang oke banget dilakukan di masa pandemi ini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang aktif dan kreatif, teman-teman tahu nggak sih aplikasi ini? Yaps, TikTok. Jadi teman-teman, aplikasi ini itu udah banyak banget penggunanya. Karena kata para netizen, aplikasi ini bisa menjadi wadah atau sarana kita untuk menghilangkan kekosongan gitu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengekspresikan diri kita bisa berkreasi, kita bisa aktif di aplikasi ini. Bisa dibilang menurunkan tingkat kesetresan juga bisa sih ya. Ini hiburan juga sih sebenarnya, aplikasinya oke juga teman-teman. Tapi aplikasi ini juga banyak pro dan kontranya. Nah, gimana tuh? Tadi udah oke, tapi kok ada kontranya juga ya? Jadi gini teman-teman, karena pengguna dari aplikasi ini kebanyakan para kaum remaja, masih anak-anak muda, mereka belum bisa mengontrol emosi mereka. Jadi beberapa dari pengguna aplikasi ini menggunakan aplikasi ini itu hanya sebagai untuk mencari followers, untuk mencari like, untuk mencari view dari setiap kontennya. Tanpa mereka sadari, mereka tidak menanamkan moral dan etika pada konten-konten mereka. Begitu teman-teman. Oh ya, kalian masih ingat gak sih kalimat ini nih? Ini kalimatnya oke banget. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Wow, keren gak tuh? Jadi ternyata pemuda itu, generasi muda itu berperan penting banget untuk bangsa dan negara. Jadi apa jadinya bangsa, apa jadinya negara kita kalau para penerusnya tidak memiliki moral dan etika di kehidupannya sehari-hari? Sedih juga sih ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi entertainment nih, aplikasi ini memang oke banget sih. Dia bisa menghibur kita, bisa menjadi sarana kita untuk tampil percaya diri gitu ya, di media sosial tentunya secara virtual. Tapi kalau kita lihat dari sisi edukasi, aplikasi ini kurang banget teman-teman. Karena beberapa dari penggunanya itu menggunakan aplikasi ini hanya sebagai ajang untuk unjuk nama, sebagai pamor atau mencari eksistensi gitu. Tapi tanpa mereka sadari tidak memiliki moral di setiap kontennya. Bisa seperti ini, dan ya masih banyak lagi deh pokoknya. Dan karena penggunanya itu relatif masih muda, masih generasi muda, maka lahirlah sebutan yang namanya generasi TikTok. Yaps, TikTok juga punya artisnya loh, yang sering kita sebut itu artis-artis TikTok. Dan artis-artis ini nih umurnya juga masih relatif muda, masih remaja gitu. Jadi dalam kondisi ini, orang tua memiliki peran penting untuk memantau anaknya, membimbing anaknya, melihat apa yang dilihat anaknya, didengar dan dilakukan anaknya. Karena kalau etika dan moral sudah kita tanamkan sejak kecil, maka mereka akan bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana benar. Begitu. Sebenarnya sih kita semua punya peran penting ya buat menjaga generasi muda, membimbing generasi muda agar tetap aktif
positif dan kreatif di masa era pandemi COVID-19 ini dengan jalan yang benar tentunya. Dan pesan tersirat dari aplikasi ini, maksudnya dari video ini, pesan tersiratnya adalah jaga generasi muda jangan sampai hilang arah. Oke nggak tuh? Nah, sampai di sini dulu videonya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang salah dari aku minta maaf ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.